Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Ahad tanggal 22 bulan Juni 2025. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan lewat live ini senantiasa Allah karuniakan sehat walafiat, panjang usia, diberkahi oleh Allah usianya, dan diberikan kemudahan di setiap urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak keturunannya solih dan solihah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan diketemukan dengan jodoh terbaik, jodoh yang baik, yang soleh atau soleha, bertanggung jawab, seiman, dan insya Allah bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang penuh barokah. Di pagi hari ini akan menjelaskan sedikit tentang bab haid. Bab haid ini fikihnya untuk para wanita, tapi tidak menutup kemungkinan karena namanya ilmu itu wajib dikaji baik untuk perempuan atau untuk laki-laki. Jadi mengkaji ilmu fikih wanita bukan hanya kewajiban untuk golongan wanita yang haid saja, yang nifas saja, tapi untuk kaum laki-laki juga harus punya waktu, wajib melaksanakan perintah Allah thalabul ilmi, dan diantaranya thalabul ilmi tentang masalah hukum fikih wanita. Haid itu apa? Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, dan perempuan tersebut minimal usianya 9 tahun. Jadi ada batas minimal, harus usianya minimal 9 tahun. Kalau maksimalnya darah haid keluarnya di usia berapa, tidak ada ukurannya. Bahkan kalau ada, ibu-ibu yang usianya sudah 50 tahun, bahkan 55 tahun, bahkan 60 tahun, kalau dia masih subur, dia masih mengeluarkan darah setiap bulannya, dan memang darahnya darah haid murni, bukan karena dia punya riwayat penyakit dalam yang menyebabkan keluarnya pendarahan, maka itu masih dihukumi haid. Dan perlu diketahui bahwasanya ini saya mengambil dari kitab fikihnya Imam Syafi'i, kitab fikih paling bawah, yaitu kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah, dari namanya aja sudah jelas, Safinah itu perahu, Najah itu keselamatan. Jadi insya Allah ketika kita mengkaji ilmu fikih dari kitab Safinah ini, diantaranya ya, karena banyak kitab yang luar biasa yang menjelaskan bab-bab haid. Nah, diantaranya adalah kalau di pesantren-pesantren, kitab yang paling awal dikaji, kitab fikih untuk para pemula, untuk para santri-santri yang awal masuk pesantren adalah kitab Safinah gitu. Di dalam kitab Safinah dijelaskan bahwa paling sedikit waktu haid adalah 1 hari 1 malam, alias 24 jam. 1 hari 1 malam itu waktu paling sedikit haid. Jadi tidak boleh kurang dari 24 jam. Berarti kalau darah kurang dari 24 jam keluarnya itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Kalau kebiasaan waktu haid untuk madhab Imam Syafi'i, menurut penelitian Imam Syafi'i, kebiasaan atau kebanyakan wanita-wanita yang haid waktunya adalah 6 hari atau 7 hari 7 malam. Bahkan ada, itu kan kebiasaannya. Jadi tidak semuanya harus sama seperti itu. Itu kan hanya kebiasaan sebagian orang. Paling banyak mayoritas wanita itu haid 6 hari atau 7 hari
7 malam. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang haidnya hanya 5 hari, atau haidnya 9 hari, atau haidnya 10, 11, 12. Maka itu masih dikategorikan haid asal masih dalam waktu boleh haid. Jadi belum melewati batas maksimal waktu haid. Terima kasih akun gabut. Aduh, akun gabut ikut ngaji yo. Siapa ini? Jangan-jangan muridnya Umi ya? Rara bukan. Lalu paling maksimal batas waktu haid di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan yaitu 15 hari 15 malam. Jadi aqallul haidi yaumun walailatun wa ghalibuhu situn aw sab'un wa aktaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Paling banyak maksimal haid waktunya adalah 15 hari 15 malam. Berarti setengah bulan lah ya, 15 hari 15 malam. Maka ketika ada seorang perempuan yang haidnya 12 hari, itu haid, masih haid, keluar darah 12 hari. Atau putus-putus, tapi putus-putusnya masih di dalam zaman haid. Zaman haid itu adalah waktu yang boleh haid. Masih disebut waktu haid itu 15 hari, tanggal hari pertama dia keluar haid sampai hari ke-15 dia keluar darah haid. Nah, maka itu masih dikategorikan haid. Makanya kan tadi disebutkan paling sedikit waktu haid 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari 7 malam. Ya, betul. Itu berarti masuknya paling lama waktu haid. Karena saya pun suka seperti itu Bunda Ria. Lalu paling lama 15 hari 15 malam. Nah, jadi kalau haid kita meskipun terputus-putus, contoh 5 hari bersih, lalu mandi, hari ke-8 ke-9-nya keluar lagi, maka itu masih haid. Lalu hari ke-10 bersih, mandi biasalah karena udah bersih. Ternyata hari ke-11, 12 keluar lagi, masih haid dikategorikan. Nah, pokoknya asal tidak boleh melebihi 15 hari dari hari pertama dia keluar darah. Nah, bila darahnya lanjut sampai melewati batas maksimal haid, alias hari ke-16 keluar darah, hari ke-17 keluar darah, maka darah yang keluar setelah 15 hari 15 malam itu bukan lagi disebut darah haid, tapi darah istihadah. Maka ketika sudah memasuki hari ke-16, wanita tersebut meskipun darahnya masih deras, wajib mandi, wajib sholat, wajib mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya dia sedang tidak haid. Bagaimana cara sholatnya? Sholat seperti biasa, cuma ketika mau sholat wajib ganti celana dalam, wajib ganti pembalut dengan yang bersih. Ketika masa darah istihadah keluar, lalu darahnya deras sehingga tidak bisa menunggu sampai dia betul-betul putus darahnya. Sementara orang istihadah kan wajib sholat ya. Nah, maka lanjut aja sholatnya. Meskipun pas lagi takbiratul ihram terasa keluar lagi, nggak usah bolak-balik ganti pembalut, nggak usah, lanjut aja. Cuma kalau bisa untuk kehati-hatian tulis. Nanti tulis di buku. Nah, pentingnya kita sebagai orang perempuan ya, untuk kehati-hatian masalah haid itu kita harus jeli, harus teliti, punya catatan. Ketika kita haid tulis hari apa, tanggal berapa, atau kalau di kalender bulatin aja. Haid tulis. Nanti kalau bersih atau suci lingkarin lagi tanggalnya, tulis suci. Kenapa harus kita teliti menulis waktu haid atau waktu suci? Ini untuk menjaga kehati-hatian. Takutnya namanya hormon perempuan itu kan gak stabil. Hormon itu gak stabil, mungkin dia lelah karena pekerjaan, mungkin dia lelah karena banyak pikiran. Malam Rabu Selasa malam Rabu.
Nah, maka ketika dia hormonnya tidak stabil bisa jadi mempengaruhi waktu haid. Nah, makanya hati-hati. Bisa jadi yang biasanya dia haid cuma 1 minggu karena lagi banyak pikiran kah, lagi stres kah, lagi banyak pekerjaan, lagi banyak deadline yang harus diselesaikan sehingga memicu haidnya itu keluar lebih lama lagi. Nah, kalau kita hati-hati maka nanti bisa membedakan mana ini darah haid, mana darah istihadah. Karena kenapa harus hati-hati? Ini kan erat kaitannya dengan ibadah paling utama kita, yakni sholat. Jangan sampai kita merasa ini istihadah padahal masih haid. Lalu kita sholat, kita mengerjakan kewajiban yang lain karena merasa ini ini istihadah. Jadi kan orang istihadah tetap wajib sholat. Dia sholat, dia puasa Ramadan kalau di bulan Ramadan. Dia mengerjakan sesuatu yang sebagai mestinya perempuan yang sedang tidak haid. Padahal kalau menurut ilmu fikih itu hitungannya masih darah haid, berarti jatuhnya apa? Haram. Jatuhnya apa? Dosa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Atau sebaliknya, dia merasa ini itu haid. Padahal kalau dihitung dia itu belum waktunya haid, masih istihadah. Lalu dia meninggalkan sholat, dia tidak mengerjakan kewajiban sebagaimana orang yang harus menjaga haram-haram bagi wanita yang sedang haid karena merasa ini haid padahal itu istihadah, sehingga dia meninggalkan kewajiban orang yang tidak haid. Nah, makanya pentingnya kita sebagai seorang perempuan harus semakin bagus lagi, harus semakin baik lagi dalam segala hal. Jangan sampai kita berlomba-lomba memperbaiki tampilan kita, casing kita, tapi dalam hal ibadah kita biasa-biasa. Waalaikumsalam Afifah, barakallah. Ini Umi sebentar lagi mau pergi ke pengajian di Kota Mas. Jadi menunggu keberangkatan jam 9, Umi live dulu daripada bengong. Sebentar lagi pun selesai, lanjut fikihnya di Kota Mas. Hari Minggu ketiga jadwal rutinan Umi ngisi pengajian bersama ibu-ibu solihah di perumahan Kota Mas Marina. Nah, itu saja mungkin sedikit, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada intinya, yuk sama-sama kita isi hari-hari kita dengan berlomba-lomba mengumpulkan amal baik, amal soleh, dan kita usahakan kita, Umi live juga setiap pengajian. Bentar lagi Umi berangkat. Nah, untuk bersama-sama memperbaiki lagi kualitas ibadah kita, dimulai dari hal bab sholat. Nah, kita sebagai perempuan erat kaitannya sholat kita dengan bab toharoh, bersuci dari haid, bersuci dari nifas. Itu kita harus diperhatikan karena awal amal yang akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan sholat kita, bukan ngaji kita, bukan sedekah kita, tapi sholat kita yang bakal pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kualitas sholat kita bagus, insya Allah amal-amalan kita pun akan terbawa bagus. Bibahnya main. Terima kasih banyak yang sudah menonton live meskipun singkat, mudah-mudahan berkah. Karena saya sebentar lagi berangkat ke pengajian di Kota Mas, jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.